Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad iktafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Aswaja yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sampai atau tidaknya pahala membaca Al-Quran untuk mayit. Hal ini merupakan permasalahan cabang khilafiyah atau perselisihan pendapat di kalangan umat Islam. Maka tidak boleh atas keadaan itu melakukan fitnah, perdebatan, dan ingkar kepada orang yang berpendapat dan orang yang mengamalkannya, dan juga tidak kepada orang yang berbeda pendapat. Tidak selayaknya terjadi di antara keduanya, yakni orang yang berpendapat dan orang yang berbeda pendapat tersebut, apa yang tidak selayaknya terjadi di antara dua saudara muslim. Jadi jika orang yang melarang memiliki sandaran atau dalil dan alasan, maka sesungguhnya bagi yang lainnya, yakni golongan orang yang membolehkan, itu juga memiliki sandaran, yakni dalil dan alasan yang sama seperti itu juga. Imam Ibnu Taimiyah telah benar-benar berpendapat, yang artinya sesungguhnya seorang mayit bisa mendapatkan kemanfaatan dari bacaan Al-Quran, yakni dari orang yang masih hidup, sama halnya seperti ia bisa mendapatkan kemanfaatan dari ibadah maliyah seperti sedekah dan lain sebagainya. Kemudian Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan dalam kitab Ar-Ruh, yang artinya hal paling utama yang bisa dihadiahkan kepada mayit adalah sedekah, istighfar, berdoa kepadanya, dan menunaikan haji untuknya. Adapun bacaan Al-Quran dan menghadiahkan bacaan Al-Quran kepadanya atau kepada mayit itu secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pahala untuk diri sendiri, maka hal ini pun akan sampai kepada si mayit seperti halnya sampainya pahala puasa dan haji kepadanya. Imam Ibnul Qayyim juga mengatakan di tempat lain dalam kitabnya, yang artinya hal yang lebih utama adalah menentukan niat ketika mengamalkannya, bahwa pahala tersebut untuk si mayit, dan tidaklah disyaratkan untuk melafadzkan niat tersebut. Hal itu merupakan pendapat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan Imam Ibnul Qayyim, yang mana dari keduanya atau kedua pendapat tokoh tersebut, Syekh Hasanain Muhammad Mahluf, orang yang memberikan fatwa di kota Mesir sebelumnya, menukil pendapat tersebut. Kemudian beliau berkata, yang artinya para pengikut madhab Hanafi berpendapat bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan ibadah, baik itu berupa sedekah, bacaan Al-Quran, atau yang lainnya, yaitu berupa ibadah-ibadah baik baginya, maka boleh saja membiarkan pahala dari ibadah tersebut kepada muslim yang lain, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan pahala tersebut akan sampai kepadanya. Kemudian tambahan dari Al-Fakir, orang yang membutuhkan rahmat Allah, Kiai Haji Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini. Imam Muhibbut Tobari meriwayatkan akan sampai kepada mayit setiap ibadah yang dilakukan untuk mayit, entah itu berupa ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Faidah dari sholat sunnah, sholat 2 rakaat untuk ketentraman di dalam kubur. Keterangan dari kitab Nihayatuz Zain halaman 107. Dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya beliau bersabda, yang artinya tidaklah datang kepada mayit perkara yang lebih berat daripada
pada malam pertama, maka kasihanilah orang yang sudah meninggal dengan sedekah. Barang siapa yang tidak menemui atau sesuatu untuk disedekahkan, maka hendaklah ia melakukan sholat 2 rakaat. Ia membaca di dalamnya, maksudnya di setiap rakaat dari kedua rakaat, surah Fatihah sekali, ayat kursi sekali, surah At-Takasur sekali, surah Al-Ikhlas 10 kali, dan membaca doa setelah salam, yakni, ya Allah, sesungguhnya aku melakukan sholat ini dan Engkau mengerti apa yang aku inginkan. Ya Allah, limpahkanlah pahala sholat ini kepada kuburan Fulan bin Fulan, disebutkan nama keluarga yang meninggal. Maka Allah akan mengutus seketika itu kepadanya, kepada si mayit, 1000 malaikat, di mana setiap malaikat itu membawa cahaya dan hadiah untuk menenteramkannya sampai hari ditiupnya sangkakala. Dan di dalam hadis yang lain, sesungguhnya orang yang melakukan sholat tersebut, seperti hadis yang disebutkan di atas, maka baginya pahala yang sangat jelas, yaitu dia tidak akan keluar dari dunia atau meninggal sehingga ia mengetahui tempatnya di surga. Sebagian ulama juga mengatakan, maka sangatlah beruntung bagi hamba yang mau melaksanakan sholat ini, yakni sholat yang disebutkan dari hadis yang sebelumnya, setiap malam, dan menghadiahkan pahala sholatnya kepada setiap mayit dari kaum muslimin. Hanya kepada Allah lah pertolongan. Kemudian Syekh Hasanain Muhammad Mahluf juga mengatakan, dan dalam kitab Fathul Qadir diriwayatkan dari sahabat Ali karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan diri beliau, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa melewati kuburan dan membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, kemudian ia memberikan pahalanya kepada orang-orang yang meninggal, maka pahala itu akan diberikan kepada sejumlah orang yang meninggal yang ada di kuburan itu. Dan dari sahabat Anas bin Malik, yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, kemudian si penanya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah kepada orang-orang mati kami, menunaikan haji untuk mereka dan berdoa untuk mereka. Apakah hal itu sampai kepada mereka? Rasulullah menjawab, iya, sesungguhnya hal itu pahalanya akan sampai kepada mereka dan mereka akan merasa bahagia karenanya. Seperti halnya salah satu dari kamu yang merasa bahagia atas wadah itu berisi makanan ketika diberikan kepada mereka. Kemudian tambahan lagi dari Al-Fakir, orang yang membutuhkan rahmat Allah, Kiai Haji Ahmad Subki Masyhudi, penambah keterangan dalam kitab ini. Dan dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, yang artinya, wahai Ali, berilah sedekah kepada orang matimu, karena sesungguhnya Allah memasrahkan kepada para malaikat untuk membawa sedekah orang-orang yang masih hidup kepada mereka. Kemudian mereka merasa bahagia karena sedekah itu lebih bahagia atas apapun yang ada di dunia dahulu. Dan mereka berdoa, ya Allah, ampunilah orang yang telah menerangi kubur kami dan berilah dia berita gembira dengan surga sebagaimana ia memberikan kegembiraan kepada kami dengan sedekah ini. Itulah tadi beberapa dalil dan alasan-alasan yang menunjukkan bahwasannya pahala yang kita berikan melalui ibadah-ibadah baik itu wajib maupun sunnah akan sampai pahalanya kepada si mayit. Jadi sebaiknya kita sudahi perdebatan yang sudah sangat lama kita rasakan. Karena itu tadi, dua orang muslim tidak seharusnya
melakukan perdebatan, permusuhan karena perbedaan pendapat. Itulah tadi sedikit pengetahuan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.